Sekarang temennya banyak, disenangi semua orang, pintar bergaul, dimuliakan. Pada akhirnya akan berjalan sendiri-sendiri. Makanya kan kenapa di dalam hadis yatba'ul mayyit salas, ada 3 yang mengikuti mayit, yang kalau sudah meninggal, yang mengantarkan kita ke pemakaman itu ada 3. Apa saja? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluh, amalannya, wa yarji isnani, yang 2 akan kembali, wa yabqa ahad, hanya 1 yang akan ikut menemani kita ke dalam kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, adik-adik, teteh-teteh, ummahat yang Allah muliakan. Sebelum kita mulai majelis ilmu hari ini, mari kita memuji Allah, karena Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Salah satunya adalah diizinkannya kita duduk di majelis ilmu hari ini. Nah, Masya Allah ya, kalau Allah tidak izinkan, kayak pekan kemarin, saya udah sampai di sini, tapi qadarullah ya, akhirnya halaqah Quran atau majelis ilmu hari pekan yang lalu tuh jadinya diliburkan. Dan Masya Allah hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita kembali di tempat yang banyak barokahnya untuk kita semua, insya Allah. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada tauladan kita semua, manusia yang paling sempurna, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tema kita hari ini apa? Bahagianya berkholwat dengan Allah atau bersama Allah. Nah, sebelum kita bahas kholwat itu apa ya? Ada yang tahu? Ya. Atau kholwat itu mengasingkan diri atau menyendiri. Jadi kalau kholwat ma'allah, berdua-duaan hanya dengan Allah saja, tidak ada manusia yang lainnya. Kadang ada berkholwatnya bukan dengan Allah gitu ya. Ada jadi berdosa saat kita berkholwatnya dengan yang bukan mahram, gitu ya. Nah, ini kholwat ma'allah. Berdua-duaan, menyepi, mengasingkan diri hanya dengan Allah saja, tidak ada manusia yang lainnya. Berkholwat ma'allah, ini syariat Allah yang Allah memuji langsung orang-orang yang di setiap harinya itu punya sesi atau kebersamaan hanya dengan Allah saja, hanya kita dengan Allah saja, tidak ada yang lainnya. Dalam satu hadis dijelaskan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhillah illa dhilluh. Ada 7 golongan orang-orang yang akan mendapat naungan Allah, yang akan mendapatkan pertolongan Allah di saat, di hari tidak ada lagi naungan selain naungan Allah. Maka hadis ini sahih, di situ dijelaskan nanti di yaumil mahsyar, di mahsyar,
matahari akan didekatkan dengan manusia sejarak berapa mil? Sejarak 1 atau 2 mil saja. Itu matahari. Sehingga manusia pada saat itu banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya bayangkan aja ya, matahari jarak kita dengan bumi saat ini tuh sampai jutaan ya. Jauh sekali. Terkadang dalam keadaan jarak yang sangat jauh itu masih ada momen-momen yang panas banget. Pernah nggak? Kan kalau sekarang lagi musim dingin ya, kalau kita flashback beberapa bulan ke belakang kan itu panas luar biasa. Nah, di dunia kalau sedang panas seperti itu pasti kita akan mencari tempat berteduh. Gak mungkin cuma diem aja, sedangkan matahari sangat di tengah-tengah gitu ya, panas gitu. Nah ini saat di mahsyar nanti matahari mendekat sejauh 1 mil saja dengan kepala kita. Itu kan kebayang panasnya seperti apa. Manusia banyak yang tenggelam dengan keringatnya saking panasnya. Dan tenggelam sesuai dengan kadar dosanya. Ada yang tenggelam semata kaki. Ada yang tenggelam dengan keringatnya selutut. Sesuai kadar dosa aja. Ada yang seperut keringat. Seperut. Itu mungkin sekarang nggak kebayang ya seperti apa. Bahkan ada yang sedada, bahkan ada yang tenggelam semuanya. Sampai kapan? Sampai Allah menghakimi. Jadi di Yaumil Mahsyar kalau kita baca hadisnya di kitabnya, betapa kondisi itu sangat genting ya. Tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat bernaung, tidak ada pertolongan Allah. Tetapi saking cintanya Allah kepada orang-orang yang punya sesi berdua saja bersama Allah, Allah berikan naungan pada hari itu. Tuh Masya Allah. Yang lain bingung mau cari pertolongan kemana, mau lari nggak ada bangunan-bangunan seperti ini, nggak ada. Di dunia kita kesulitan masih bisa minta tolong. Di sana nggak bisa. Hanya orang-orang tertentu saja yang akan mendapat pertolongan Allah. Yang akan mendapat naungan Allah. Sehingga di saat yang lain menjerit-jerit, panik, ketakutan. 7 golongan ini Allah spesialkan. Ya, yang lain panas, dia teduh aja. Artinya kan spesial di mata Allah. Siapa 7 golongan itu? Salah satunya adalah rojulun dzakarallaha kholian fafadat ainah. Salah satu dari golongan yang tadi yang akan mendapatkan naungan itu adalah seorang laki-laki atau seorang yang dia mengingat Allah di saat sendirian. Kholian. Saat sendirian dia mengingat Allah, fafadat ainah, sampai air matanya basah karena menangis. Kira-kira saat kita sendiri mengingat Allah, kenapa bisa sampai menangis? Kenapa bisa sampai basah dengan air mata? Artinya, yang akan mendapatkan naungan Allah itu bukan hanya mengingat Allah sendirian, tetapi yang betul-betul menghadirkan hati, berkomunikasi dengan Allah, mengadukan semua yang dirasakan kepada Allah, berbahagia karena sedang bersama Allah. Tuh Masya Allah. Kan bisa aja ya, rajulun dzakarallaha kholian, udah bisa aja seperti itu. Seseorang yang menyendiri dan mengingat Allah. Tapi Masya Allahnya ada fafadat ainah. Orang yang berlinang air matanya saat sendirian karena begitu takjub dengan pemberian Allah. Masya Allah ya Allah, Allah tuh baik banget. Kan kadang kita terkagum-kagum dengan manusia yang baik sama kita. Contoh misalnya dikasih uang, nih buat kamu 20 juta, nih buat kamu handphone terbaru. Kita pada orang yang ngasih barang-barang itu, barang-barang mewah atau harta dunia, tuh perasaannya, Masya Allah baik banget.
sampai kita rela mendoakan gitu ya. Orang itu Masya Allah sering membantu, wah luar biasa sama Allah. Maka fafadot ainah, orang yang sendirian mengingat Allah, dia tidak tahu bagaimana cara bersyukur yang semestinya tuh lebih dari ini. Saking terkesimanya dengan nikmat-nikmat Allah. Coba ya, kan dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hendak menghitung nikmat Allah, enggak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya. Sekarang saya pengen ya di sini nih sebutkan secara spontan nikmat Allah yang hari ini terlihat atau terasa. Coba dari sini. Ini kayak pelajaran ini ya, pelajaran apa ini? Coba. Apa? Nah, berkumpul di sini. Terus. Sering apa? Masya Allah. Lanjut. Apa? Bernafas terus. Iya benar kan, kalau sama Allah dihentikan kan, ya itu nikmat terus. Masya Allah. Lanjut. Terus. Ayo, nikmat Allah sangat banyak. Masih bisa? Iya, langsung lanjut ke ibu-ibu yang belakang. Nikmat Allah ke Teh Laila. Masya Allah. Iya, itu benar. Lanjut sampingnya. Apa? Sehat. Lanjut lagi. Masya Allah, itu betul. Tenang, itu rezeki dari Allah. Lanjut. Masya Allah, itu rezeki. Lanjut. Ya, tidak bisa terhitung. Bahkan untuk duduk tegak aja tidak akan bisa kalau tidak ditolong sama Allah. Untuk memegang mic aja seperti ini gak akan bisa kalau tidak ditolong sama Allah. Jari kita kalau Allah tidak mengizinkan bergerak akan gini aja terus. Ya Allah. Maka pantas orang-orang yang dia setiap harinya punya sesi sendirian, menangis, berkomunikasi dengan Allah, ya hubungannya baik dengan Allah, ganjarannya sampai mendapatkan naungan, mendapatkan tempat yang teduh di mahsyar yang saat manusia yang lainnya bingung mencari pertolongan kemana. Itu ya. Nah, khalwat ma'allah ini syariat Allah. Makanya kenapa ada i'tikaf. I'tikaf itu apa? Apa? Kapan? 10 hari terakhir Ramadan, ya. Makanya kata Ibnu Rajab, haqiqatul i'tikaf qat'ul alaik min khalaik walitisalu bi khidmatil khaliq. Nah, kata Ibnu Rajab, hakikat i'tikaf itu memutus hubungan dengan manusia dan menyambung hubungan dengan Allah. Makanya kenapa saat i'tikaf itu kan kadang kajian-kajian diliburkan, tidak boleh banyak keluar, full harus menetap di masjid 10 hari, tidak boleh banyak keluar. Suami dengan istri juga tidak boleh banyak berhubungan. Terpisah betul-betul karena kan memutus hubungan dengan manusia. Untuk apa? Untuk menyambungkan koneksi kita dengan Allah. Artinya memang khalwat ma'allah itu syariat yang agung, yang besar, yang istimewa di hadapan Allah. Nah, di antara 7 yang tadi, yang pertama tadi rajulun dzakarallaha khalian, ya, seseorang yang dia dalam keadaan sendiri mengingat Allah, dia bermunajat, menangis. Lalu yang satunya lagi adalah wa rajulan tahabba ilallah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Masya Allah ya, yang punya sahabat saat di dunia, sahabat yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Cintanya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena dia cantik, bukan karena dia
pintar, bukan karena dia kaya, ya bukan. Pertemanan yang sungguh-sungguh hanya karena Allah. Maka di situ ada kata-kata ijtama'a alaih, dia berkumpul, ngobrol, ngebasok berdua, atau apalagi ke kafe ngopi berdua. Tetapi ternyata di situnya ada watafarraqo alaih. Jadi jangan sampai persahabatan kita dengan manusia melupakan sesi kebersamaan kita dengan Allah. Makanya di hadis ini ijtama'a alaih, setelah ijtama'a disusul dengan watafarraqo alaih. Harus berpisah memang, tidak boleh terus-terusan dengan manusia. Harus menyisihkan waktu kita dengan Allah. Nah, orang-orang yang mencintai karena Allah saling mengingatkan, saling menasehati. Saat teman yang satunya sedang melakukan yang tidak baik, diingatkan. Itulah hakikatnya teman, ya. Dan malamnya bersama Allah. Wa tafarraqa alaih. Tuh, Masya Allah. Lalu di hadis yang lain ada beberapa amalan disebutkan, maka ujungnya adalah surga. Nah, cita-cita kita kan semuanya masuk surga ya. Tentu tidak akan ada yang cita-citanya itu ingin masuk neraka, nggak akan ada. Kecuali mungkin segelintir orang saja yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cita-cita kita ingin masuk surga, maka setiap ada ayat Al-Quran atau ada hadis yang di ujungnya tuh tadkhulul jannah. Orang seperti ini nanti akan masuk surga. Kan selalu seperti itu ya. Maka harus kita perhatikan amalannya apa aja. Nah, dalam hadis itu disebutkan ya ayyuhan nas afsyus salam wasilul arham wa'at imut to'am wasallu bil laili wan nasun niyam tadkhulul jannah bisalam. Nah, di hadis ini ada empat amalan yang akan mengantarkan kita tadkhulul jannah bisalam. Bahkan ada keterangan bisalam. Enggak cuma tadkhulul jannah akan masuk surga, enggak. Ada kata-katanya bisalam, dengan mudah. Masya Allah. Itu kan cita-cita kita semua ya. Apa aja? Yang pertama adalah afsyus salam, sebarkan salam. Maka setiap bertemu dengan orang, dengan saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa lengkap, karena itu doa. Pahalanya besar saat kita mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan di WA pun chat, jangan langsung, kamu di mana sih? Coba kita mulai dengan ucapan yang baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain adabnya baik, ternyata memang dianjurkan afsyus salam, menyebarkan salam kepada siapapun. Tuh, ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, wasilul arham, sambungkan silaturahim, rajin silaturahim. Dan yang paling pertama harus kita perjuangkan adalah dengan keluarga inti dulu. Ayah, ibu, hubungan kita harus baik. Nenek, kakek, terus saudara-saudara dari ayah, saudara-saudara dari ibu, keponakan, sepupu. Kita lihat nih, kita yang kurang silaturahimnya dengan siapa nih. Jangan sampai dengan yang lain, wah gitu Masya Allah gitu ya, silaturahimnya bagus. Tapi dengan keluarga sendiri gak bagus. Jadi sebelum menjalin silaturahim dengan yang lain, maka sudah harus pastikan keluarga kita pun ada agendanya lah. Apalagi di keluarga yang ada agenda berkumpul tuh Masya Allah. Ya, karena wasilul arham itu juga pahalanya sangat besar. Tuh, yang kedua. Yang ketiga adalah wa'at imut to'am, memberi makan. Jadi orang-orang yang senang ngasih makanan, suka mentraktir temen, wah, ada yang suka ditraktir? Suka ditraktir atau suka mentraktir? Masya Allah. Iya. Jadi apa namanya, kalau ada temen yang ya yang sedang kehabisan bekal misalnya ya,
Itu saling mentraktir, itu ternyata pahalanya juga besar, Masya Allah ya. Jadi nggak pelit setiap kita ada punya paketan, dapat kiriman nih dari orang tua, nggak disimpan di lemari sendiri, dikunci, gak boleh ada yang makan gitu ya. Tapi di pesantren kita diajarkan untuk saling berbagi ya, saling peka, melihat siapa nih yang kehabisan bekal, kita bagi. Itu Masya Allah ya. Wa'at imut to'am, ayo jajan yuk sama aku lagi ada rizki, tuh kan Masya Allah ya. Tuh. Lalu yang keempat, nah ini berkaitan dengan kholwat. Yang keempat adalah sholat di malam hari. Sholat di malam hari, wana sunniyam, di saat manusia yang lainnya sedang tidur. Nah ini contoh atau salah satu contoh dari kholwat, bisa dengan sholat malam, dengan tahajud, bangun malam lalu sholat. Ya, kalau 4 ini kita latih dari sekarang, maka tadkhulul jannah bisalam. Itu Masya Allah ya. Balasannya itu surga, masuk surga dengan mudah, dengan selamat. Maka 3 yang tadi, hablum minan nas, afsyus salam hablum minan nas ya. Wasilul arham juga dengan manusia. Memberi makan juga dengan manusia. Jadi 3 amalan itu di siang hari hubungannya dengan manusia, dan kita sempurnakan dengan bangun malam, sholat tahajud, qiyamul lail. Kalau di pesantren ini kan Masya Allah ya, dibiasakan qiyamul lail. Kalau di sini wajib atau gimana sholat malamnya? Wajib ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu rizki juga dari Allah. Ya enggak? Rizki karena dibiasakan di lingkungan yang semuanya qiyamul lail. Memang sekarang masih tahap pelatihan, tapi nanti akan menjadi kebiasaan. Ya. Kenapa sih harus memperhatikan 4 amalan yang tadi? Untuk bekal sesungguhnya. Karena sebanyak-banyaknya kita teman, relasi saat di dunia, pada akhirnya kita akan berjalan sendiri-sendiri. Sekarang temennya banyak, disenangi semua orang, pintar bergaul, dimuliakan, pada akhirnya akan berjalan sendiri-sendiri. Makanya kan kenapa di dalam hadis yatba'ul mayyit salas, ada 3 yang mengikuti mayit, yang kalau sudah meninggal, yang mengantarkan kita ke pemakaman itu ada 3. Apa saja? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluh, amalannya, wa yarji isnani, yang 2 akan kembali, wa yabqa ahad, hanya 1 yang akan ikut menemani kita ke dalam kubur. Makanya kenapa disyariatkan kalau ada yang meninggal kita takziah, kalau ada yang sakit kita tengok. Ya, selain membesarkan, selain mendoakan, itu juga nasihat untuk kita. Ya, beberapa kali memandikan jenazah, itu tuh nasihat yang paling kerasa. Ya Allah, nanti saya seperti ini. Ada yang pernah memandikan jenazah? Belum. Kalau teteh-tetehnya ada? Belum. Walaupun secara teori udah tahu, oh nanti kita akan begini. Tapi saat kita nyemplung langsung, melihat langsung, itu nasihatnya menancap pada hati. Saat beberapa kali saya memandikan, mengurusi jenazah, bahkan sampai mengantarkan gitu ya, melihat langsung, ya Allah ini yang saya cintai gitu ya, ternyata iya pada akhirnya kan seperti itu semuanya. Ya, nasihatnya lebih terasa saat kita terjun langsung melihat.
Yatba'ul mayyit salas. Pernah mengantar yang meninggal sampai ke makamnya? Ada yang meninggal, kan keluarganya mengantarkan ya, nganterin semuanya. Wa maluhu, mungkin kan hartanya juga masih ikut kan, mobilnya, ya masih mengantarkan. Amaluh juga, tetapi ahluhu wa maluh, dia kembali. Setelah kita dimasukkan ke dalam kubur, selesai. Rame-rame itu kan di awalnya aja cuma beberapa waktu saja. Coba perhatikan. Ramai di pemakaman ada sampai 2 jam? Gak ada. Gak ada. Setelah selesai penguburan, setelah jasad kita dimasukkan ke dalam kubur, maka setelah itu semuanya bubar, pulang. Secinta-cintanya seorang istri kepada suami, gak akan ada yang rela menemani di kuburnya, gak akan. Sesayang-sayangnya seorang anak kepada istri, gak akan ada yang mau menemani ibunya di dalam kubur, gak ada. Tetap aja secinta apapun kita akan ditinggalkan. Dan yang wayabqa ahad, yang senantiasa mengikuti adalah amal. Harta yang masih belum dijadikan sebagai amal tuh pulang lagi. Kecuali harta-harta yang sudah dibelanjakan di jalan Allah, yang berubah menjadi amal. Pernah melihat karena saking cintanya dia rela nungguin di kuburan? Enggak. Tetap aja ditinggalkan. Pada akhirnya kita akan berjalan sendiri-sendiri. Nah, makanya repot kalau saat di dunia kita tidak biasa sendiri dengan Allah. Repot kalau kita saat di dunia bahagianya saat hanya berkumpul-kumpul saja dengan manusia. Repot kalau bahagia kita hanya sedang ngobrol asik hahihi dengan sesama teman. Tidak pernah ada sesi sendirian dengan Allah. Kayaknya kan orang-orang yang sudah terbiasa dengan Allah sendiri dia bahagia. Kalau nggak akan, jarang lah misalnya, mau kemana ya? Kalau bahasa anak zaman sekarang gabut, nggak tahu gabut itu singkatan atau apa. Cuma suka denger aja, gabut banget sih gitu katanya ya. Penghafal Al-Quran nggak akan gabut, karena di saat sendirian nggak ada teman pun larinya akan apa? Murojaah. Saat liburan, bingung mau kemana ya? Bete banget harus kemana ya? Sehingga yang dibayangkan itu tempat yang indah, biar nggak gabut, biar nggak bete. Kemana ya? Kalau yang sudah terbiasa sendiri dan bahagia dengan Allah, nggak akan bingung. Ke rumah siapa ya biar nggak bete gini? Nah kan suka gitu ya, sampai difikirin gitu, kemana gitu, biar enak, biar bahagia. Maka biasakan hati bahagia saat sendirian. Biasakan saat sendirian isi dengan ibadah kepada Allah. Dan tuntut hati kita untuk bahagia. Bahagia saat qiyamul lail, karena itu perjumpaan kita dengan Allah. Kita kalau mau ketemu dengan seseorang yang spesial gimana sih persiapannya? Pasti kan bajunya bagus, rapi, bersih, wangi, sudah mandi. Kita pun latih seperti itu. Di sepertiga malam, ya Allah, saya akan bertemu dengan Allah. Allah yang begitu baik pada kita. Maka gak mungkin kita datang gitu aja. Pasti kita bersih-bersih dulu. Kalau bisa mandi itu lebih baik. Apalagi kan mandi jam segitu sehat. Ya.
Mukena yang bersih, yang wangi, yang spesial lah. Enggak cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma menunaikan kewajiban aja. Ya, kenapa? Karena saat berjumpa dengan Allah sesungguhnya itu perjumpaan yang sangat membahagiakan untuk orang-orang yang terpaut hatinya kepada Allah. Kita murojaah setelah sholat ya, kita isi dengan murojaah di sepertiga malam. Kan kalau murojaah di sepertiga malam, wana sunniyam, di saat manusia yang lainnya sedang tidur. Mungkin kalau di sini kan masih banyak ya teman-temannya. Tapi nanti kebiasaan-kebiasaan ini akan terbawa saat sudah adik-adik sudah berumah tangga. Yang lain kan tidur, nggak ada yang ngeliat. Maka saya bisa mempersiapkan sespesial ini demi mendengar komentar siapa sih, nggak ada. Demi ingin dipuji sama siapa, nggak ada. Karena wana sunniyam, manusia yang lainnya sedang tidur. Apalagi umur umat Nabi Muhammad itu kan antara 60 sampai 70 tahun saja. Yang lebih dari itu sedikit kata Nabi Muhammad. Berarti kalau usia kita sekarang sudah 40, kita tinggal hitung aja sisanya berapa. Sedangkan di alam barzakh itu momen yang sangat panjang. Coba bayangkan aja nenek moyang kita yang sudah mendahului kita. Artinya sudah puluhan tahun bahkan ratusan tahun di alam barzakh. Menunggu hari kiamat. Betul? Kalau di dunia kan cuma sebentar. Jadi jangan sampai fokus kita hanya mengumpulkan perbekalan-perbekalan di dunia yang mendominasi. Tapi bagaimana kita siap saat menghadapi fase alam barzakh? Kalau saat sendirian dengan Allah kita sudah terbiasa bahagia, bisa menikmati momen, mencurahkan semua yang dirasa kepada Allah, bermunajat, menangis, merasakan kelezatan saat tidak ada manusia yang lainnya. Saat di alam barzakh pun tidak akan jauh kondisinya seperti itu. Oh, Masya Allah. Ya, jadi kalau ingin tahu kondisi di alam barzakh kita nanti seperti apa, kita mulai tengok. Kalau kita sedang sendiri bersama Allah, kita bahagia enggak? Itu. Sebaik-baik sahabat adalah Al-Quran. Sebaik-baik sahabat adalah zikrullah. Sebaik-baik sahabat adalah qiyamul lail. Kita bahagia punya sahabat di dunia, iya kita bahagia. Tetapi sahabat yang paling baik adalah Al-Quran. Tuh ya, karena kan terkadang masih banyak manusia yang merasa ya masih lama di dunia. Sehingga tidak sadar bahwa 5 menit kemudian Allah sudah mengambil nyawanya. Kan kita tidak tahu. Banyak orang yang masih dalam kesibukannya, tiba-tiba Allah panggil. Itu harus saling mengingatkan di bab itu. Tuh ya, artinya memang khalwat ma'allah adalah syariat Allah yang agung, yang mulia. Bahkan qiyamul lail ini adalah termasuk kebiasaannya orang-orang yang soleh. Jadi nggak ada orang yang soleh tidak tahajud, nggak ada. Dan ini tidak mudah, gak mudah, butuh perjuangan. Karena di saat sepertiga malam itu puncaknya kenikmatan, lagi enak-enaknya tidur, bener gak? Duh lagi enak banget lah itu tidur tuh, sampai gak inget apa-apa. Kan kalau tidur di awal-awal tidur tapi masih terdengar suara-suara gitu kan ya, deep sleep lah. Kalau sepertiga malam tuh wah lagi nikmat-nikmatnya. Maka kalau tidak dibiasakan, tidak dilatih, akan sulit kalau tidak ditolong sama Allah ya tentunya. Itu. Maka karena qiyamul lail ini kebiasaan orang-orang yang soleh, maka
kalau kita sudah timbul keinginan menjadi wanita solehah, menjadi istri solehah, menjadi anak-anak yang solehah, ya qiyamul lail, bangun malam. Seperti dalam hadis dijelaskan, alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian itu qiyamul lail, bangun malam dan sholat. Fa innahu da'bus sholihin, karena qiyamul lail itu termasuk tradisi atau kebiasaannya orang-orang yang soleh. Ya, itu lagi-lagi saya ulang, orang yang soleh itu tidak ada yang tidak qiyamul lail. Wa huwa qurbatun ilallah, dan qiyamul lail itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan kadang orang-orang yang awalnya jauh dari Allah gitu ya, saat diberi hidayah tiba-tiba ada keinginan, ya Allah saya ingin berubah, ya Allah ingin dekat denganmu. Nah, salah satu caranya adalah dengan qiyamul lail. Qurbatun ilallah. Ini juga bisa menjadi ukuran kita kalau mau tahu kita dekat atau tidak dengan Allah, maka lihat apakah di sepertiga malam kita qiyamul lail atau tidak. Wa huwa qurbatun ilallah wa mukaffiratun bisayyi'at. Qiyamul lail juga bisa menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Tentu kita tidak akan bisa terlepas 100% dari kesalahan. Yang namanya manusia, ya. Siapa yang bisa lepas dari dosa saat ini? Dosa mata, dosa hidung, telinga, lisan. Siapa yang bisa lepas dari dosa? Maka untuk menghapusnya adalah dengan qiyamul lail wa mukaffiratun bisayyi'at. Dan yang keempat adalah wa manhatun lil ismi. Dengan qiyamul lail akan mencegah kita dari berbuat yang tidak baik, dari perbuatan dosa. Dari hadis ini kita jadi tahu ya, kalau kita teratur qiyamul lail, berarti yang pertama da'bus sholihin. Da'bus sholihin itu apa? Kebiasaan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita juga dengan merutinkan qiyamul lail sama Allah dijadikan orang-orang yang soleh, solehah. Lalu yang kedua, qurbatun ilallah, sebagai bentuk bahwa kita ingin dekat dengan Allah. Yang ketiga, wa mukaffiratun bisayyi'at. Dengan qiyamul lail akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dosa kepada suami, dosa kepada anak-anak, ya, dosa kepada orang tua, itu bisa dihapuskan dengan qiyamul lail. Dan yang terakhir adalah yang keempat, wa manhatun lil ismi. Dengan qiyamul lail bisa mencegah diri kita dari dosa yang lainnya. Tuh Masya Allah ya. Sampai Imam Ahmad saat ditanya oleh Rasulullah, apa pendapat Imam Ahmad, apa pendapatmu tentang orang yang tidak pernah qiyamul lail? Apa jawaban Imam Ahmad? Hada rojulun su'un, katanya. Sampai disebut rojulun su'un, berarti orang yang tidak baik. Kan gak mau ya, kita inginnya di hadapan Allah tentunya menjadi orang-orang yang baik. Tuh, lagi-lagi saya ulangi, kalau ingin menjadi orang yang baik, bangun malam, sholat malam. Yang tadi hadis-hadis, nah dalam Al-Quran juga sama, banyak sekali syariat-syariat yang menyuruh kita untuk bangun malam. Salah satunya di juz 29, surah apa? Ya, Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Itu menyuruh kita untuk bangun malam. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari. Sisakan sedikit untuk sholat. Jangan sampai dihabiskan semua malam untuk tidur. Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jangan sampai habis semuanya. Bangunnya subuh aja. Qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila. Mau setengah malam atau lebih sedikit dari itu. Kalau misalnya malam itu taruhlah berapa jam ya, 10 jam misalnya, setengahnya kan berarti dibagi 2 jadi 5 ya.
dihitung aja. Awingkus minhu qalila, atau belum bisa setengahnya, ya udah sepertiga malam aja. Kalau sepertiga malam berarti jam berapa kira-kira? Jam berapa? Jam 2 atau jam 3 ya. Sekarang subuhnya jam berapa? Apalagi yang hafalannya sudah banyak, gak bisa bangunnya mepet-mepet ke subuh. Karena punya tanggung jawab untuk murojaah, ya, itu Masya Allah. Awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah ini Masya Allah kebiasaan orang-orang soleh itu membaca Al-Quran, murojaah di sepertiga malam setelah melakukan qiyamul lail. Itu kalau sudah merasakan kenikmatan, kelezatan, sesi-sesi bersama Allah, itu sungguh manusia yang paling beruntung. Itu ya. Auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qaulan saqila. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Karena malam itu lebih berkesan. Asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, lebih bisa menancap ke hati. Itu kata Allah lah. Kalau kita ngecas HP mah fast charging. Kan ada casan yang biasa, ya. Sekarang kan ada casan yang cuma sebentar udah 100%, benar nggak? Ini kalau mau cepet nih ngecasnya pakai ini. Nah, kalau mau cepet terisi keimanan di hati kita, bangun malam. Insya Allah ya. Itu janji dari Allah itu. Bahkan Al-Muzammil ini disebut sebagai, kata Nabi, zadud da'iyah, bekal untuk para da'i. Tentu bekal untuk kita semua. Untuk pengajar Quran, untuk istri, untuk ibu rumah tangga, untuk guru, untuk pelajar, bekal untuk kita semua. Kenapa? Karena tugas di siang hari itu tidak mudah. Banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan. Di saat di siang hari harus berkutat dengan tugas-tugas, ya. Capek, letih, belum lagi berurusan dengan orang lain. Diganggu, dicaci, dihina, digibahin, apalagi. Itu kan biasa. Di dunia tuh kan seperti itu. Dan khusus untuk orang-orang yang selalu bangun malam, dia akan kuat menjalani ujian-ujian di siang hari. Itu Masya Allah. Makanya kata Nabi, zadud da'iyah. Jadi dakwah itu gak mudah. Banyak sekali cobaannya. Banyak sekali gangguannya, banyak sekali rintangannya. Kalau tidak dibekali dengan bangun malam, maka akan mudah menyerah. Tidak akan kuat. Ya, adik-adik juga sama. Siang hari banyak ujiannya dengan teman-teman yang lain, dengan orang tua, dengan siapapun. Perkuat dengan qiyamul lail, ya. Jadi qiyamul lail itu apa? Di Quran surah Al-Muzammil itu sebagai bekal agar lebih mudah menjalani hari, menjalani kegiatan di siang hari. Atau ujian-ujian yang datang di siang hari. Tuh, ya, Insya Allah. Jadi kalau bangun malam, siangnya akan Allah kokohkan. Orang-orang yang bangun malam juga disebut sebagai orang-orang yang muhsin di dalam Al-Quran. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Surah apa itu? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adzariyat. Oh, Masya Allah, tuh pinter-pinter. Ya, orang-orang yang dijamin surga itu yang saat di dunianya berbuat baik. Qabla dzalika. Innahum kanu qabla dzalika. Berarti sebelum datangnya hari akhir ini, dulu saat di dunia mereka ini orang-orang yang senang berbuat baik.
Dia nggak ujuk-ujuk, pas begitu datang di akhirat, baik nggak bisa karena disebutnya qabla dzalika. Saat di dunianya ini orang yang baik. Ciri-ciri orang yang baik itu apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya karena banyak sesi malamnya dihabiskan untuk berdua-duaan dengan Allah. Karena sudah merasakan kelezatan, kenikmatan bersama Allah. Komunikasinya baik, lancar dengan Allah. Kan dengan sesama manusia aja kalau ada miskomunikasi jadinya ribut. Ini dengan Allah. Kalau kita bangun komunikasi yang harmonis dengan Allah, maka Masya Allah, janji-janji Allah itu akan nyata. Jadi orang yang soleh, orang yang baik itu adalah orang-orang yang bangun malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah disebutkan tentang qiyamul lail, diteruskan dengan wabil ashari hum yastaghfirun. Kenapa ya? Setelah perintah untuk tahajud, untuk qiyamul lail disusul dengan istighfar. Kenapa? Agar saat kita sudah rutin melakukan qiyamul lail, bangun malam, bermunajat kepada Allah, tidak ada rasa ujub, tidak merasa saya soleh, tidak merasa saya hebat. Makanya setelah tahajud disuruhnya istighfar. Wah, Masya Allah ya. Enak banget jadi orang Islam tuh, ada panduan-panduannya, ada step-stepnya. Ya kan? Kan kita tinggal mengamalkan saja. Panduannya sudah jelas tuh dari Al-Quran, dari hadis. Sebaik-baik orang istighfar itu di waktu sahur. Maka Masya Allah, seorang istri di siang hari dengan segala kecapeannya, kelelahannya, mengurusi anak-anak, mengurusi rumah, mengurusi suami, di saat waktu sahur, duduk di musola rumahnya, banyak istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Setiap hari seperti itu, maka besoknya akan menjalani hari lebih indah lagi, lebih ikhlas lagi, lebih sabar lagi. Ya, tuh setelah tahajud disuruh istighfar. Karena jangan sampai ujub, jangan sampai sombong karena sudah menjadi kebiasaan qiyamul lail, ya. Kalau kita sering beristighfar, insya Allah tidak akan ada rasa seperti itu. Kalaupun muncul tiba-tiba perasaan, wah saya hebat, wah saya solehah, kita redam, kita istighfar lagi. Karena kita tahu kita ini banyak kesalahannya. Karena kita tahu kita banyak khilafnya, banyak dosanya. Dan kita tahu kita belum bisa bersyukur kepada Allah sebagaimana mestinya. Makanya kenapa harus sombong? Gitu, ya. Wah, Masya Allah. Lalu di ayat yang lain juga sama. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Orang-orang yang soleh itu tandanya apa? Menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Untuk apa? Yada'una rabbahum khawfaw wa tama'a. Untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Tuh, Insya Allah ya. Bahkan sampai fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Sampai kalau kita setiap beramal solih itu tidak ada yang tahu, manusia tidak ada yang tahu, kita nanti di akhirat itu akan seperti terkejut, terkagum-kagum dengan balasan yang Allah berikan. Masya Allah, akan seperti itu. Kayak surprise gitu. Tapi syaratnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, disembunyikan. Tidak ada satupun manusia yang tahu kebiasaan baik kita. Masya Allah, ya Allah, akan seperti itu nanti di akhirat. Min qurrati a'yun, dengan berbagai kenikmatan yang Allah hadirkan.
Jaza'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari Allah untuk orang-orang yang sudah melakukan amalan-amalan soleh yang tadi disebutkan. Masya Allah lagi ya. Jadi dari surah Az-Zariyat dan Az-Zumar yang tadi disebutkan bahwa untuk mendapatkan surganya Allah itu adalah dengan qiyamul lail. Qiyamul lail yang tidak disertai dengan ujub, tidak disertai dengan sombong. Itu. Dan qiyamul lail, orang-orang yang suka tahajud itu membuktikan bahwa orang ini berilmu. Nah, di surah yang lain disebutkan amman huwa qanitun ana al-lail sajidau wa qa'ima. Nah, itu kan sujud bangun itu apa? Kan sholat ya. Ana al-lail sepanjang malam. Yahdarul akhirah, karena takut memikirkan masa depannya kelak di akhirat seperti apa. Wa yarju rahmata rabbih, dan mengharapkan berjumpa dengan Allah. Jadi qiyamul lailnya ini niatnya hanya 2, karena takut nanti masa depan di akhirat seperti apa, juga mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Gini deh, kalau kita sering bertemu misalnya saya sama Ustadzah Dinda sering bertemu gitu ya. Kalau nanti misalnya ya 10 tahun kemudian baru bertemu lagi, di antara yang lainnya saya pasti akan mengenali, Masya Allah Ustadzah Dinda, walaupun udah lama gak ketemu. Paham? Dan Allah akan mengenali siapa saja yang sering bermunajat kepada Allah saat sendirian di malam hari. Makanya ayatnya disusul, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Gak sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang berilmu, dia yakin akan ada akhirat. Karena dia berilmu, dia tahu di dunia ini gak lama. Dia tahu keutamaan qiyamul lail. Nah, itu orang-orang yang berilmu. Makanya dia paksakan, dia didik agar terbiasa bangun malam. Lalu di ayat yang lain juga sama, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Apalagi? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Jadi kalau kita ingin menjadi ibadur rahman, sholat malam. Kalau ingin menjadi hamba kesayangannya Allah, sholat malam. Maka kalau kita lihat, tuh nanti kalau ada kajian tadabbur Quran tuh lebih enak lagi. Setelah kata wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, banyak sekali tanda-tandanya, dan nanti diakhiri dengan apa? Wa jazahum bima sabaru. Gimana? Di ayat, pokoknya hampir ayat terakhir itu. Ya, di situ dijelaskan bahwa balasan atas kesabarannya adalah surga, bahkan tahiyatan wa salama, bahkan akan disambut dengan begitu hangat oleh Allah. Masya Allah, lagi-lagi qiyamul lail. Tuh ya. Lalu ada hadis lain yang juga menjelaskan bahwa ni'mar rajulu Abdullah laukanu sallu minal lail. Kata Nabi Muhammad, sebaik-baik laki-laki yang paling baik itu adalah Abdullah kalau dia sholat malam. Nah, ini tuh yang masih menyeleksi calon suami. Jadi kata Nabi, lelaki yang terbaik itu adalah yang qiyamul lail. Kalau lelaki terbaik versi dunia itu kan apa? Ganteng. Apalagi kaya, apalagi gagah, apalagi ya yang seperti itu juga nggak salah ya, kita juga. Tapi versi
akhirat itu yang qiyamul lail. Masya Allah ya. Dan agar hubungan kita dengan manusia baik, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah terlebih dahulu. Aslih bainaka wa bainallah, yuslihullah bainaka wa bainan nas. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah. Maka kalau sudah baik hubungan kita dengan Allah, komunikasinya sudah bagus, setiap qiyamul lail, kan kalau lagi ngobrol dengan seseorang yang spesial gak mungkin ngantuk kan? Mungkin gak? Karena kita menganggap spesial. Dia gak ngantuk, murojaah ngantuk. Baru juga murojaah sebentar ngantuk lagi gitu ya. Nah, spesial pertemuan itu. Maka hubungan dengan manusia pun Allah akan perbaiki. Makanya disusul dengan tabassam fi wajhi akhika shadaqah. Bahkan tersenyum kepada saudara pun shadaqah. Kenapa disusul itu? Karena untuk tersenyum aja kepada teman, kepada saudara, kalau tidak ditolong oleh Allah akan sulit. Misalnya kita lagi kesel nih sama si A, bisa nggak kita senyum? Pas kita ketemu, ih sebel banget sih. Nah, ternyata untuk senyum aja kita nggak sanggup kalau tidak ditolong sama Allah. Masya Allah ya. Bahkan wa'lam anna syarafal mu'min biqiyamil lail. Kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh qiyamul lailnya. Maka yang terakhir, bangunlah di sepertiga malam. Bermunajatlah, rasakan kenikmatan. Berlama-lama dengan Al-Quran. Kelezatan berlama-lama dengan Allah. Karena sepertiga malam itu yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Allah turun ke bumi di sepertiga malam. Fayaqul, maka kata Allah, hal min daim, apakah di antara hambaku ada yang berdoa? Maka Allah akan kabulkan, kata Allah. Hal min mustaghfirin, apakah di antara hambaku ada yang meminta ampun? Allah akan ampuni, aku akan ampuni, kata Allah. Hal min sa'il, apakah ada yang meminta kepadaku di sepertiga malam? Fa'utiyas su'al, aku akan beri apa yang dia minta. Allah di sepertiga malam sudah mendekatkan dirinya kepada manusia. Lalu kita nggak bangun? Itu ya, PR kita bersama. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua menjadi hamba-hamba yang solehah, yang Allah mudahkan, yang Allah undang untuk senantiasa melakukan qiyamul lail, berdua-duaan saja dengan Allah. Tidak ada manusia yang lainnya. Biasakan hati kita bahagia bahkan sedang sendirian tanpa keramaian manusia. Itu saja mungkin ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Khususnya untuk saya yang menyampaikan sebagai nasihat untuk diri sendiri dan untuk kita semua. Terima kasih kepada Ustazah Fika yang telah memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan wasilah kepada kita semua, dan semoga Allah bimbing kita kepada jalan yang benar, dan semoga kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Ustazah Fika. Untuk acara yang selanjutnya, yakni acara sesi tanya jawab. Apakah ada dari ibu-ibu dan teman-teman yang ingin bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran Ustazah atas nasihatnya.
saya mau bertanya perihal tadi berkholwat Ustazah. Kalau misalnya qiyamul lail bersama suami gitu Ustazah. Ya seringnya memang masih menjadi PR bagi saya untuk qiyamul lail. Tapi beberapa kali kami sering qiyamul lail bersama gitu Ustazah. Sehingga untuk berkholwat dan sampai nangis-nangis gitu Ustazah, rasanya belum sampai ke sana. Sering kalinya saya qiyamul lail sampai bercucuran air mata pada saat saya mendapatkan masalah gitu Ustazah. Pada saat memang rasanya begitu dekat gitu pertolongan Allah, sehingga hati itu memang sangat terasa sekali, sehingga tadi berlinang air mata itu memang sampai terasa. Tapi kalau misalnya berdua sama suami gitu, beliau menjadi imam, itu belum sampai, rasanya belum sampai berlinang air mata. Nah itu bagaimana ya Ustazah? Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pertanyaan yang bagus ya. Kita memang harus ada juga momen qiyamul lail bersama suami. Mungkin dalam sepekan sekali atau 2 kali dalam rangka untuk ya membangun keluarga yang harmonis lah di surga, saling menyayangi gitu ya, menumbuhkan rasa cinta antara suami dan istri gitu. Cuma memang harus tetap ada yang benar-benar kita sendiri, tanpa suami, tanpa anak-anak. Hanya kita dengan Allah. Itu harus kita bangun. Ya. Seperti saya pernah dengar juga nasihat dari seorang ustadz ya. Bahkan kita pun harus punya kebiasaan sedekah atau apapun itu yang benar-benar hanya kita dengan Allah saja yang tahu. Suami kita nggak tahu. Gitu. Makanya kan kenapa ada ayat yaumatublas sarair, hari di mana ditampakkannya rahasia-rahasia yang mungkin saat di dunianya terlihat seperti orang-orang biasa saja. Wah, ternyata Allah tampakkan, Masya Allah, ternyata kebiasaan orang ini luar biasa. Dan itu pahala yang paling utuh, itu pahala-pahala yang kebaikannya itu tidak diketahui banyak orang. Gitu ya, nggak apa-apa qiyamul lail dengan suami, tapi harus ada juga momen berdua yang hanya kita dengan Allah saja. Lalu tadi pertanyaan yang kedua ya, belum saya tuh nangis-nangis tuh kalau lagi ada masalah gitu ya, itu nggak salah, itu juga bagus, Masya Allah. Tapi harus terus kita latih sampai ada di titik kita menikmati bersama dengan Allah itu sebagai rasa syukur. Syukur karena kita terkagum-kagum dengan Allah. Masya Allah, skenario Allah tuh luar biasa ya. Sehingga kita sangat ngefans, kalau bahasa ya bukan ngefans lagi apa ya, tuh sama Allah tuh Masya Allah, udah bener-bener gak ada yang baik kecuali Allah. Harus bisa sampai di titik itu. Jadi jangan sampai kita hanya datang kepada Allah merasakan kelezatan, kenikmatan itu saat Allah uji dengan berbagai ujian, meskipun itu juga nggak salah, itu juga sudah bagus, Masya Allah. Saat kita ada masalah kan datangnya ke siapa? Ke Allah kan. Itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua sampai kita menikmati berduanya dengan Allah itu karena rasa syukur kita kepada Allah. Gitu ya. Ada lagi? Apakah ada lagi yang mau bertanya? Atau dari santri? Bismillah Ustazah. Tadi Ustazah bilang katanya kita harus punya amalan rahasia ya. Jadi suami pun kalau bisa nggak tahu ya. Kan kalau misalnya kita mau sedekah, karena kami kan dapat nafkah dari suami dan nggak kerja. Sedangkan ada keterangan kalau misalnya
kita mau sedekah pakai uang suami, kita harus bilang sama suami. Nah itu baiknya gimana? Masya Allah ya. Jadi kita sama suami itu kan kadang suka ada akad gitu ya. Ini uang buat kamu, silahkan pakai, kalau saya gitu ya, silahkan pakai untuk kebaikan gitu. Kalau sudah ada akad seperti itu, maka apalagi kalau kita punya uang sendiri ya gitu. Apalagi kalau kita punya uang sendiri, kita bisa membantu siapapun lah gitu. Agar tidak ada manusia satupun yang tahu kebiasaan kita gitu. Nah kalau uang suami, apalagi tidak ada akad dengan suami gitu ya, tentu harus izin dulu. Kitalah yang paling tahu suami seperti apa, ya kan? Kita tahulah suami tuh pasti mendukung saya untuk kebaikan gitu. Atau misalnya, oh suami saya nggak akan ridho nih, ya jangan. Kita paling tahu suami kita, gitu ya. Kalau kita punya uang sendiri, uang yang sudah dikasih oleh suami, apalagi sudah dipersilakan untuk kebaikan, maka kita bisa kelola itu. Dan sedekah juga kan ada aturannya ya. Pelit jangan, berlebihan juga jangan. Siapa yang membutuhkan kita bantu. Gitu. Jadi memang Islam itu se-fleksibel itu. Ya. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, mari kita lanjutkan kepada acara yang selanjutnya, yakni berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Fika. Alhamdulillah, majelis ilmu hari ini sudah selesai, taman-taman ilmu. Mudah-mudahan kelak nanti kita pun merasakan keindahan-keindahan duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti janji Allah, orang-orang yang sudah terbiasa duduk di majelis ilmu, Allah akan kumpulkan di tempat yang indah ya. Maka setelah mendapatkan hidayah untuk senang, merasa senang, bahagia duduk di majelis ilmu, kita harus terus berdoa, ya Allah, jangan cabut hidayah ini dan teruskan untuk terus menghadiri majelis-majelis ilmu. Gitu ya. Alhamdulillah kajian kita hari ini selesai. Mudah-mudahan Allah izinkan melanjutkannya di pekan depan. Kita tutup majelis ilmu hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.